Kalau kita lihat fenomena hari ini, Pak, cukup boleh urut berzina dengan mak. Asal sudah jadi PNS, sudah campak ke bank, itu SK campak ke bank. UBB nak cok lagi 600,000 sama dengan 36 kali berzina. Bagaimana hari ini bukan 600,000 orang ngambil 150 juta, tidak tahu na'udzubillah min zalik, lalu dia memimpikan surga, padahal setiap jengkal darahnya dia melakukan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Allah muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang telah berhadir. Semoga langkah kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pelajaran kita insyaAllah masih seputar tentang berbagai macam tipu daya syaitan. Dan di antara yang telah kita gambarkan bahwa syaitan itu datang memberi mimpi yang buruk agar kita merasakan rasa sedih akibat daripada mimpi tersebut. Dan tidak ada yang paling dicintai syaitan kecuali mereka mendapatkan rasa sedih. Artinya orang mukmin sedih itu tanda kebahagiaan bagi syaitan. Baik, kita sambung dengan tipu daya berikutnya yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud di dalam Sahih Sunan Abu Dawud dan derajatnya sahih insyaallah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, khaslatani atau khallatani, ada dua perkara, ada dua hal atau dua perkara, la yuhafidhu alaihima 'abdul muslim illa dakhala al-jannah. Apabila dua perkara itu seorang muslim selalu yuhafidh, menjaganya. Bahasa yuhafidh itu ditambahi satu huruf, hafadha yuhafidhu, bukan hafidha yahfadh. Itu bermakna penjagaannya lebih, artinya dia istiqamah dalam melakukan dua perkara ini. Illa dakhala al-jannah, maka wajib bagi orang yang menjaganya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Huma yasirun, dan dua pekerjaan itu ringan sekali. Wa ma ya'mal bihima qalil, tapi yang melakukannya sedikit sekali. Amalannya ringan, tapi yang melakukannya sedikit. Apa dia? Rasulullah mengatakan, yusabbihu fi duburi kulli salat ashra, bertasbihlah atau hendaknya seseorang bertasbih setiap selesai salat fardu ashra, 10 kali.
wa yahmadu 10, lalu dia bertahmid 10 kali. Di kalimat subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, wa yukabbiru 10, lalu bertakbirlah 10 kali. Fazalika 50 wa 100 bil lisan, maka semua bilangannya menjadi 150 di dalam lisan, wa 1500 fil lisan, tapi 1500 di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap setelah selesai salat, nasihat Nabi dalam hadis ini, jangan lupakan amalan ringan 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar, sudah 30. Kalau dibaca setiap waktu 5 kali, 30 kali 5 150. Jadi dalam sehari itu kita melakukan zikir lisan ini 150 kali. Dan Rasulullah mengatakan ringan sekali amalan ini. 150 kali dalam sehari kita ucapkan ini, ya, dengan jangka waktu yang sangat pendek setelah salat. Mungkin kalau 10 kali itu mungkin tidak sampai 2 menit habis. Ya, kita ucapkan subhanallah, 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 enggak sampai 2 menit sudah selesai pekerjaan itu. Setiap 5 waktu dia sempatkan untuk berzikir dengan cara seperti itu, maka satu hari dia telah terucap 150 kali. Dan apa yang terjadi? Ringan rasanya, tapi ternyata di dalam timbangan Allah berubah menjadi 1500. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang pertama. Amalan pertama kata Rasulullah ringan, tetapi sulit atau sedikit yang melakukannya. Kemudian yang kedua, kita lengkapkan dulu hadisnya. Amalan kedua kata Rasulullah, wa yukabbiru 34 idza akhadha madja'a. Dan apabila seseorang hendak tidur menuju ke pembaringannya, maka hendaknya dia bertakbir 34 kali. Wa yahmadu 33, lalu bertahmid 33 kali. Wa yusabbihu 33, lalu dia bertasbih 33 kali. Fazalika 100 bil lisan wa 1000 fil mizan. Zikir sebelum tidur itu seluruhnya 100 kali kata Rasulullah, tapi tercatat di sisi Allah 1000 kali. Jadi Rasulullah langsung meyakinkan kita bahwa setiap amal itu pasti dibalas 10 kali lipat. Itu minimal dibalas 10 kali lipat. 100 berubah menjadi 1000. Amal baik tidak pernah tercatat sesuai dengan amalannya, selalu dikali lipat antara 10 sampai 700 kali lipat. Amalan buruk tidak pernah melebihi kecuali sesuai dengan amalannya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahawa orang yang hanya berniat atau keinginan berbuat baik tapi tidak jadi berbuat baik, mau pergi ke masjid tiba-tiba sakit perut, tidak jadi, padahal keinginannya motor sudah dipanaskan, ingin ke masjid, tidak jadi, gara-gara datang uzur. Tidak jadinya dia tidak menyebabkan tidak berpahala, bahkan tercatat mendapatkan pahala seperti salat berjamaah. Tapi syaratnya betul-betul berkeinginan untuk pergi. Baik gertak-gertak Allah. Ini ada yang gertak-gertak Allah aja, puja ya Allah aja. Padahal tak ada rencana pergi, tapi dia betul-betul mau pergi, datang uzur, harus kembali ke rumah di tengah jalan balik atau kecelakaan atau apapun, dia tercatat sebagai orang yang salat berjamaah subuh. Itu kalau tidak jadi, Pak. Kalau jadi, pahalanya tidak sama. Pahalanya berubah antara 10 kali lipat atau 700 kali lipat maksimal, atau ila adhafin katsirah, atau suka-suka Allah. Jadi orang yang salat berjamaah ini tidak dapat pahala seperti satu salat jamaah.
Nabi sudah mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Dikali lipat 27 derajat. Jemaah rahmat Allah, itu hebatnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berbuat baik, mau berbuat jahat, kalau mau berbuat jahat, mau mencuri, mau pukul orang, tiba-tiba sakit perut tidak jadi, maka dia tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau dia tidak jadinya karena Allah, begitu keluar mencuri sudah siang, mau melakukan aksinya jam 2 malam, tiba-tiba ada rasa takut kepada Allah. Begitu muncul rasa takut itu tidak jadi, maka dia mendapatkan satu pahala. Tidak jadi karena Allah, hanya benar pohon. Baru pakai sandal keluar, parang sudah diasah, tiba-tiba di depan pintu pagar teringat. Dia menyolong pohon, kalau saya bunuh orang ini, apa yang terjadi pada saya? Teringat pengajian yang pernah kita ikuti, teringat kalimah-kalimah Allah dalam Al-Quran, yang membunuh orang dengan sengaja akan mendapatkan jahannam. Mayyatul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Teringat, muncul rasa takut karena Allah, maka dia mendapatkan satu pahala. Dia dapatkan satu pahala. Lalu ternyata dia jadi melakukannya. Tidak ada rasa takut, tidak sakit perut, betul-betul berkeliling untuk mencuri. Jadi berhasil pencuriannya. Malam itu dia dapat hasil curiannya. Apakah dosanya dikalikan sama dengan pahala orang yang berbuat baik tadi? Tidak. Allah tidak kalikan dosa. Allah hanya balas, innama jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Allah tidak kali lipatkan, Allah balas sesuai dengan kejahatannya saja. Kalau mencuri kejahatannya sekian, kalau berzina sekian, kalau makan riba sama dengan 36 kali berzina, atau sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Ini dah siap-siap ni mau keluar untuk mengambil kredit di bank. Sakit perut, tidak jadi, tidak berpahala, karena tidak jadinya karena sakit perut. Tapi kalau tidak jadi, teringat bahawa ini riba, akhirnya tidak jadi, belok motornya balik kembali, ada pada jok, maka dah mudik lagi nyaman. Berpahala sisi Allah, dia meninggalkan maksiat. Jadi dia ambil kredit di bank dengan sistem riba. Di saat itu Allah tidak kali lipatkan dosa, tapi sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Berapa porsinya? Berulang-ulang kita ulang. Satu dirham sama dengan 1 kali makan riba 1 dirham, itu sekitaran 600 ribuan. Maka dosanya asyaddu min sittah wa salasina zidyah, lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Atau karrajul yangkih ummahu, seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kalau kita lihat fenomena hari ini, cukup boleh berzina dengan mak. Asal sudah jadi PNS, sudah campak ke bank, itu SK campak ke bank. UBB naik cok lagi, 600 ribu sama dengan 36 kali berzina. Bagaimana hari ini bukan 600 ribu, orang ngambil 150 juta, tidak taubat, na'udzubillahi min zalik, lalu dia memimpikan surga, padahal setiap jengkal darahnya dia melakukan dosa. Na'udzubillah, maka hidupan menunjak lumpingan ada ribanya. Kenapa? Ini permainan yang paling hebat dilakukan oleh seorang hamba, dan seakan-akan dosa ini sudah dianggap biasa, padahal ini dosa besar. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali, setiap amal Allah kalikan 10 kali lipat minimal. Jadi Rasulullah mengatakan yang mau tidur baca 34 kali takbir, baca 33 kali tahmid, lalu baca tasbih 33 kali, berjumlah 100.000 di sisi Allah. Fadaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiluha bi yadihi
Waktu Rasulullah menyebutkan itu, kata Abdullah bin Umar, aku melihat gaya tangan Rasulullah untuk menekan bahasan itu. Artinya orang kalau bicaranya serius, bang, ini tangan main. Artinya dia bilang ini penting ya. Waktu dia bilang penting, tangannya mengatakan tunjuk-tunjuk. Ini kalau gestur tubuh, kata orang ahli psikologi, gestur itu, bang, gaya tubuh itu menekan pembicaraannya sendiri. Jadi kalau orang bicara santai saja, tidak bergaya dengan tangan, tidak otomatis, itu dia tidak menekan. Tapi kalau sudah dia tekan, seperti kita marah, kita tunjuk muka orang, itu betul marah sudah. Ikah nah, kita tunjuk ada muka kau, itu betul marah. Tapi kalau mulutnya mengatakan ikah nah, tapi tangannya santai saja, itu bisa jadi maya. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat tangan Rasulullah bergerak-gerak untuk menekan masalah ini. Qalu, dan kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa huma yasirun wa man ya'mal bihi qalil? Apa maksudmu tadi? Amalan itu ringan, tetapi yang melakukannya sedikit. Maksud sahabat bertanya, bahkan tambah kalimat yang melakukannya sedikit. Apa yang terjadi? Apa masalahnya Rasulullah? Amalan itu ringan. Seharusnya yang ringan orang banyak melakukannya. Cuma butuh waktu sekian menit saja untuk melakukannya. Tetapi kenapa engkau mengatakan bahwa perbuatan itu sedikit sekali yang melakukannya? Ditanya oleh sahabat tentang masalah itu, Rasulullah menjawab. Apa kata Rasulullah? Ya'ti ahadukum, yakni syaitan. Syaitan akan mendatangi setiap kamu fi manamihi, di waktu dia mau tidur, syaitan datang. Fayunawwimuhu, lalu dibuatlah rasa ngantuk yang luar biasa. Qabla an yaqulahu, sebelum dia sempat berzikir dengan apa yang aku katakan tadi. Makanya yang melakukannya sedikit, amalannya ringan. Kalau mau tidur, salah satu amalan adalah 100 kali zikir, 34 takbir, 33 tahmid, 33 tasbih. Rasulullah mengatakan, kenapa kok bisa sedikit? Semua kita digoda oleh syaitan untuk tidak melakukannya. Caranya bagaimana? Dia datang waktu kita sudah berada di pembaringan. Biasanya orang pegang HP dulu, pegang HP, tablet, pasang password, buka, lihat ada yang update status atau tidak, baca koran hari ini, apa yang terjadi, kapan debat cawapres berlangsung, itu sudah mulai baca berita. Setelah capek baca berita, mata lelah, mulut menguap. Di situ syaitan buat jangan sempat dia mengucapkan zikir itu, sehingga tertidurlah orang itu tanpa sempat berzikir. Pengajian sudah ikut, sudah. Pengetahuan sudah ada, sudah. Amalan yang belum bisa terjadi. Kadang-kadang dilap-lap, kambuhan, pulang dari pengajian langsung tidur baca. Cuma 1 malam saja. Kemudian baca lagi nanti waktu Januari 2020 baru nanti. Yang dengar habis-habis. Waktu mau tidur dibuat tipu daya oleh syaitan. Kayak mana caranya bisa tidur sebelum berzikir? Kenapa syaitan berusaha memadamkan mulut kita daripada berzikir sebelum tidur? Dalam hadis riwayat Muslim yang lain disebutkan, di waktu kita mau tidur, malaikat dan syaitan berebut untuk mengajak kita kepada kebaikan dan keburukan. Malaikat berkata, ini hadis, malaikat berkata, ikhtim bi khairin, tidurlah akhiri harimu dengan kebaikan. Jadi malaikat berbisik-bisik, baik duk malam dengan kebaikan. Malaikat terus berbisik, zikirlah, zikir, tutupi malammu dengan kebaikan. Kalau kita mau tidur, itu kita menutupi hari kita pada hari itu, tutup dengan kebaikan, kata malaikat. Ternyata syaitan pun berebut. Dia mengatakan, ikhdim bisyar, tutuplah harimu dengan keburukan. Makanya ada orang, Pak, itu tidak dengan apa-apa. Mau tidur, wudu tidak ada. Itu pulang dari mana? Dari meja
pukul-pukul batu. Sudah capek, maklum kahit pun, kahit piuk pun. Dari tadi dia pukul sana, dia pukul sini pun. Sudah bersama pukul, sudah tidak ada kebaikan di dalamnya. Pulang, langsung tidak ada wudhu, langsung ke kasur, tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada apapun. Dia langsung tidur, dia tutup malamnya dengan keburukan. Catatan terakhir Allah adalah menghabiskan malam dengan perbuatan dagha, perbuatan sia-sia. Bapa dan Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Disambung hadis tadi, fa iza nama wa batat bisikr. Kalau orang itu memilih jalan malaikat lalu dia tidur dengan mengucapkan zikir, fal malaikatu tatla'uhu hatta subhi. Maka malaikat yang standby di samping kita menjaganya sampai subuh. Syaitan tidak berdaya. Maka tergantung pilihan hidup kita. Inilah tipu daya syaitan yang paling hebat yang tidak kita sadari. Syaitan berusaha membuat kita lupa dengan kebaikan yang ringan yang Allah berikan kepada kita. Jadi gaduh fikir raya-raya, kita memikirkan tipuan-tipuan dunia. Waktu mau tidur yang kita fikirkan adalah besok pagi kita mau makan apa. Dia berbisik kepada isterinya, "Sila pun dah masak roh. Yang buah manok baru kita bekat makan sapi 3 ke, tapi dia pakai 2 buah manok, dia rancang dengan baik. Yang lontong habiskan sedikitlah, besok begini dan begini. Kalau bisa buat nasi goreng." Belum tidur dia rancang untuk kehidupan berikutnya. Padahal belum tentu malam itu dia bisa bangun untuk menikmati makanan terakhirnya. Kita merancang hidup terlalu jauh. Ada yang bekerja sebagai seorang ilmuwan, disibukkan oleh syaitan dengan pekerjaan-pekerjaan besar. Jurnal tidak habis-habis, makalah tidak habis-habis, konsultasi sana, konsultasi sini, terbang sana, terbang sini. Yang zikir dengan Allah, perbuatan dengan dia lupakan. Makanya melalui hadis ini, zikir sebelum tidur itu penting untuk menjaga kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Nah, karena tadi Rasulullah mengatakan kalau istiqamah mengucapkan zikir ini sebelum tidur, maka aku jamin surga. Kalau meninggal malam itu, maka insya Allah berdasarkan jaminan Rasulullah, syaratnya istiqamah terus-terusan tiap malam. Jadi kalau kata dalam kitab-kitab disebutkan bahwa pertama itu wudu. Kalau mau urusan mau tidur, wudu, kemudian sebelum membaringkan kepala ke atas bantal, duduk, lalu membaca beberapa anjuran Nabi SAW dalam zikir. Di antaranya ayat kursi, kemudian Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu dia hembus di tangannya, dia sapu dari ubun-ubunnya sampai sejauh tangan menjangkau. Lalu dia membaca 2 surat Al-Baqarah, 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sampai selesai, Rasulullah menjawab kafatahu. Yang membaca 2 ayat itu sebelum tidur, kafatahu. Sudah cukup ayat itu menjaganya sepanjang malam. Lalu setelah membaca itu, barulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh dalam satu hadis, bismika Allahumma amutu wa ahya, dalam hadis riwayat Bukhari.